membentangkan butiran kerjasama. Selamat mendengarkan. Beberapa lelaki berbadan tegap tampak menarik beberapa meja dan kursi, lalu menatanya tepat di tengah-tengah ruangan tempat acara itu berlangsung. Sementara itu, dua orang lelaki berpenampilan seperti bodyguard yang membawa koper tadi berjalan meletakkan koper tersebut di atas meja lalu membukanya. "Silahkan Tuan Barry," kata salah seorang dari lelaki tadi mempersilahkan Tuan Barry untuk duduk. "Tidak sopan. Sebaiknya Tuan muda duduk terlebih dahulu," kata Tuan Barry mengalah. "Lupakan peristiadatan. Aku hanya ingin tahu isi kesepakatan antara kerjasama yang Anda tangani dengan Moreno ini," kata Joe sambil mempersilahkan Tuan Barry untuk duduk. "Baiklah, sekarang saya akan membentangkan butiran kerjasama dengan Tuan Moreno beberapa bulan yang lalu. Adapun butiran kesepakatan kerjasama itu meliputi renovasi villa top Bukit Landai Garden Hills, pembangunan hotel di dekat Bukit Landai, pembangunan restoran garden, serta beberapa kafe dan pusat hiburan di bagian barat Garden Hills ini. Adapun perusahaan Future of Company telah mengucurkan dana dalam investasi ke perusahaan Garden Company ialah bernilai $350 juta dengan perjanjian apabila villa gagal diselesaikan dalam tempo waktu 4 bulan, maka Future of Company bisa menuntut tanggung jawab dari Garden Company. Karena antara kerja-kerja yang seharusnya tidak terlalu memakan waktu lama hanya renovasi villa tersebut," kata Tuan Barry. "Sebentar Tuan Barry, izinkan saya memotong ucapan Anda," kata Joe sambil merentangkan tangannya meminta Tuan Barry berhenti sejenak. Poin pertama, dalam kesepakatan kerjasama antara Future of Company dengan perusahaan Garden Company adalah tentang renovasi villa milikku di Bukit Landai. Sekarang, aku ingin bertanya, apakah Anda ada menerima laporan tentang hasil dari renovasi villa tersebut? Tanya Joe sambil menatap ke arah Tuan Barry. "Menurut laporan yang saya terima dari Ryan yang telah menugaskan Charles dan Milner sebagai pelaksana lapangan, bahwa villa top milik Anda di Bukit Landai telah selesai sepenuhnya sekitar sebulan yang lalu. Kemudian, untuk serah terimanya sendiri akan dilakukan setelah Anda kembali dari Indonesia," kata Tuan Barry menjelaskan. "Baiklah, Tuan. Sekarang aku ingin bertanya kepada Charles dan Milner. Apakah villa milikku itu sudah benar-benar selesai atau kau hanya melaporkan saja bahwa renovasi itu sudah selesai?" Tanya Joe sambil mengalihkan pandangannya ke arah Charles dan Milner yang tampak sangat pucat. "Apa yang kalian tunggu? Ayo, segera jawab pertanyaan dari Tuan Muda," bentak Ryan sambil melayangkan tamparan keras sekali lagi ke arah pipi Charles. "Ampuni kami Tuan Muda," kata Charles langsung jatuh berlutut diikuti oleh Milner. "Baiklah, jika begini, aku menganggap bahwa pekerjaan renovasi itu tidak benar-benar dijalankan," kata Joe sambil tersenyum jahat. "Sekarang, ini aku ingin bertanya kepada Tuan Moreno. Begini Tuan, apakah dalam surat perjanjian kerjasama itu ada butiran yang membenarkan bahwa siapa saja bebas mengadakan pesta di villa milikku itu?" Tanya Joe sambil memandang ke arah Tuan Moreno yang masih berlutut. "Tuan Muda, maksud Anda?" Tanya Moreno masih berpura-pura bodoh. "Harvey, putar video yang berhasil kita rekam ini," kata Joe memerintahkan sambil mengelurkan ponsel di tangannya kepada sahabatnya itu. "Tuan Muda, kami sudah menyiapkan proyektor di sini. Anda bisa menyalin video tersebut ke dalam memory card dan kita akan memutar video tersebut di layar lebar yang ada di atas panggung sana," kata salah seorang dari panitia pelaksana acara peresmian kantor baru itu. "Oh, itu ide yang bagus. Lakukan Harvey," pinta Joe. Tidak butuh waktu yang lama, kini mereka telah selesai menyalin video tersebut, dan kini tampak lampu di atas panggung itu dimatikan. Kini semua mata tertuju ke arah layar di belakang panggung itu yang mulai memutar video acara pesta mabuk-mabukan di villa milik Joe di Bukit Landai Garden Hill itu. Di layar kini terlihat Charles, Milner, Mario, dengan beberapa orang lainnya serta gadis-gadis sebaya dengan mereka,
melakukan pesta dengan tingkah seperti orang yang tidak beradab dan terkesan seperti binatang. Berkali-kali Tuan Barry, Ronald, Austin, Ryan, dan yang lainnya membuang muka melihat merangai ketiga pemuda itu yang sesekali menenggak minuman beralkohol, kemudian menari sambil enak saja memeluk para gadis itu dengan tangan mereka kadang masuk dalam baju para wanita itu. Binatang, ini benar-benar binatang. Aku juga pernah muda seperti kalian, tapi aku tidak pernah melakukan tindakan rendah seperti itu, kata Ryan dengan wajah bersemu merah. Dia berjalan ke arah beberapa pengawal, mengambil pentungan dari tangan salah satu pengawal itu, dan kembali menghampiri Charles dan Milner. Kurang ajar kalian ini, membuat aku malu, kata Ryan lalu, buk, 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 kubunuh kalian, kata Ryan seperti orang kesurupan sambil terus memukul Charles dan Milner. Ampuni kami, Paman. Tolong, Paman, jangan pukul lagi, rintih Charles sambil terbaring di lantai. Mati saja kalian, daripada membuat aku malu, bentak Ryan yang saat ini tidak dapat mengendalikan amarahnya. Melihat kejadian ini, Joe segera menjentikan jari tangannya, memberi isyarat agar beberapa orang diri mereka segera menenangkan Ryan. Sudah Ryan, bisa mati mereka jika kau seperti itu, kata Arslan yang segera menarik Ryan agar menjauh. Biarkan Kak, dia memang harus mati. Dari kecil disayang-sayang, sudah besar malah membuat aku malu. Aku berjuang dari nol bersama dengan Jerry. Aku tahu betapa sakitnya menjadi orang yang tidak mampu. Tapi mereka ini jenis anjing kurap yang tidak tahu diri, kata Ryan sambil kembali mengejar ke arah Milner. Beruntung, Arslan cepat mencegah. Jika tidak, sekali lagi mereka akan dibelasah oleh Ryan. Paman, hukuman akan tetap ada. Tapi tidak begitu. Jika mereka cacat, insyaf juga percuma. Ingat, Paman, kata Joe sambil mengedipkan sebelah matanya ke arah Ryan, Rico, dan Arslan. Mereka tahu maksud dari kedipan mata Joe ini. Makanya, kini Ryan sedikit lebih tenang dan mulai bisa menguasai kemarahannya. Oke, kembali pada topik, kata Joe. Tuan Moreno, bagaimana tanggapan Anda tentang video tersebut? Itu apa? Sekarang aku bertanya kepada Anda, apakah mengadakan pesta di villa milikku ada tercantum dalam surat perjanjian kerjasama? Bentak Joe. Saya mengaku salah, Tuan Muda. Moreno kini hanya tertunduk saja dan tidak bisa lagi berkata apa-apa, selain hanya pasrah terhadap hukuman yang akan dia terima. Ini adalah konsekuensi dari ketololannya sendiri. Mengaku salah? Bagus, kata Joe. Kau lihat bagaimana caraku mengaduk air kolam, kata Joe dalam hati. Tuan Barry, apakah ada penalti jika kontraktor melanggar kesepakatan kerjasama? Tanya Joe. Benar, Tuan Muda. Di sini kami telah menyepakati kerjasama dan di sini juga ada tanda tangan serta stempel dari perusahaan Garden Company bahwa jika salah satu dari kami melanggar kesepakatan kerja, maka salah satu pihak boleh menuntut, bahkan sampai ke pengadilan. Andai pihak dari Future of Company memutuskan kesepakatan kerjasama secara sepihak, maka semua dana yang telah dikucurkan oleh Future of Company dianggap hangus. Namun, jika ternyata Garden Hills lah yang melanggar kesepakatan kerjasama tersebut, maka pihak dari Future of Company bisa menuntut bahkan dengan denda mencapai 50% dari jumlah dana yang telah dikucurkan. Jawab Tuan Barry. Anda sudah dengar itu, Tuan Moreno? Tanya Joe sambil tersenyum. Sekarang, aku akan mengurus segala sesuatunya untuk menarik Anda ke meja pengadilan. Persiapkan diri Anda, Tuan Moreno, kata Joe. Mendadak Tuan Moreno ingin mati saja malam ini. Bagaimana mungkin dia bisa menyelesaikan semua tuntutan itu, sedangkan dia hanya seorang CEO di perusahaan dan hanya memegang saham minoritas dalam perusahaan tersebut. Kini, dia harus mempertanggungjawabkan semua kesalahan yang telah dilakukan oleh putranya, yaitu Mario. 175 juta USD harga yang harus dia bayar.
apabila Joe benar-benar menuntut dan membawa masalah ini ke jalur hukum. Dari mana dia bisa mendapatkan uang sebanyak itu? Oleh karena itulah, dia berdoa, semoga malaikat maut mencabut saja nyawanya malam ini juga. Halo para pendengar